Pemirsa Solo Bintang TV, berhubung ada sebuah kendala teknis sehingga terpotong pembicaraan yang cukup seru dan cukup santai dengan Ketua Umum di KSB Kota Batam, yang artinya pada saat ini kita dengan link baru ya Om ya, dengan link baru yaitu berhubungan dengan apa yang menjadi judul itu pada malam hari ini. Tentu kami All Crew Solo Bintang TV bersama narasumber kita, Ketua Umum di KSB, Sekretaris Umum di KSB, dan Bendahara di KSB, meminta maaf kepada pemirsa Solo Bintang TV terhadap sebuah kendala teknis yang berhubungan dengan acara itu. Betul? Tadi sebuah mimpi yang telah Tentum sampaikan tadi itu tentu mempunyai sebuah konsekuensi di masa yang akan datang, baik itu tenaga pemikiran termasuk daripada ekonomi itu sendiri. Siap Ketum menyumbang dalam tanda petik segala sesuatunya mewakafkan untuk warga Minang, warga Batam asal Sumatera Barat di Kota Batam. Oh, itu kan udah berniat ya, niat dari hati kita itu. Ya kan, itu asal ada rezeki, insya Allah sebagian tersumbang. Kan gitu. Kenapa kita ini memikirkan akhirat juga lagi? Diperbanyak amal ibadah. Kalau dulu mungkin ya karena kita sibuk dinas, ya kan. Nah, kita begitu udah pensiun kan. Saya tuh ya di Batam ini kan pensiun di Batam, enggak di kampung. Ya mengabdi untuk orang Lawak. Yang ada di Batam itu niat kita. Iya kan? Nah, mengabdi dengan panggilan hati nurani ya saya mencalonkan majulah jadi ketum KSB. Insya Allah ya saya itu diangkat secara aklamasi. Secara aklamasi ini kan amanah. Ya kan, dan saya punya misi pun kalau jadi ketum KSB ya saya bagaimana lahan yang saya dengar itu ya saya berupaya bagaimana itu lahan bisa membangun rumah adat ini. Memang kadang-kadang menurut tahu segala bentuk perjuangan itu dari situ rahman itu, betul ya? Iya. Betul nah. Belum tentu kita masuk sergo dari sholat itu lena. Iya. Tapi mungkin dari segala bentuk perjuangan detik per detik yang kita lakukan terhadap warga Batam asal Sumatera Barat, menurut tahu pintu rahmat Allah itu dari situ masuknya. Iya. Sehingga ketum sebuah juga nulis sergo Islam. Iya. Amin. Kami berkumpul kita masuk pas April. Alhamdulillah. Iya lah. Lah mendoakan dia awak nana di Batam kok bara banyak S2 kan. Betul. Kalau kita nak didoakan ya kok dengan perbuatan niat kita yang baik ya mereka masih mendoakan. Itu aja. Betul. Iya kan? Makasih Ketum. Kita mencoba ke Sekum. Siap. Sekum. Apa yang menjadi niat tulus daripada Ketua Umum mulai dari BES terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum IKSB dan dituangkan ke dalam sebuah visi dan misi, tentu sebagai Sekretaris Umum tentu harus membackup. Iku kita lalu bercerita tentang segala bentuk perjuangan dan polemik. Paling tidak sebagai orang yang diamanahkan oleh Ketum sebagai seorang Sekretaris Umum di IKSB secara normatif terlebih dahulu, Sekum bersikap untuk mengejantawahan keinginan besar dari Ketum itu sendiri. Baik, terima kasih Mak Sapil. Sebelumnya selamat malam pemirsa Suara Minang TV. Jadi sebenarnya kepengurusan IKSB hari ini itu sudah menurut kami sudah paripurna. Kenapa? Karena
kepengurusan inti IKSB itu saling mengisi, di mana adalah waktu melaksanakan musyawarah besar ya, kalau tidak salah di bulan Desember 2022 itu salah satu program prioritas Bang Marian pada saat itu maju sebagai salah satu kandidat ketua umum, ialah ingin menyelesaikan PR IKSB ini selama 20 tahun lebih dalam rangka membangun rumah kadang, ya kan? Betul. Jadi sinergi antar pengurus ini sebenarnya begitu beliau terpilih, Promartur bekerja, itu kita langsung jemput bola. Kita langsung melakukan koordinasi dengan pihak yayasan pada saat itu. Itu masih komunikasi terbangun dengan baik. Walaupun pada saat itu lahan IKSB itu sendiri itu sudah mendapat peringatan 1 di bulan Desember 2022 itu dari BP Batam sudah terpasang plang bahwa lahan itu dalam pengawasan BP Batam. Lahan itu sudah dianggap sebagai lahan terlantar. Jadi ada peringatan. Pas waktu itu setelah Mubes, sedang Promartur selesai bekerja, itu ada peringatan dari BP Batam. Kita melakukan koordinasi dengan cepat kepada Yayasan Pagaruyung agar peringatan saat itu disikapi, dipenuhi kebutuhannya apa yang diinginkan oleh BP Batam, sehingga lahan itu tidak dianggap sebagai lahan terlantar. Kenapa? Karena kalau dia sudah masuk evaluasi Pokja, itu akan berjalan. Kalau kita tak sikapi, akan masuk peringatan 2, masuk peringatan 3, sehingga pembatalan. Sementara di satu sisi ini adalah janji kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat yang ada di Kota Batam. Adalah janji, dan janji ini adalah program prioritas, program strategis. Betul. Ibaratnya visi utama. Betul. Visi utama. Jadi ya sinergitas itu antar pengurus ini alhamdulillah terbangun dengan baik, sehingga sekecil apapun persoalan yang muncul itu cepat didiskusikan dan ketua umum langsung mengarahkan kita harus ambil langkah-langkah cepat lah, langkah-langkah strategis. Ya, betul. Terbangun komunikasi beberapa kali dengan pihak yayasan, itu sudah kita sampaikan. Ini tolong disikapi, dijawab, dibalas kebutuhannya yang diminta oleh BP Batam, seperti bisnis plan, seperti dokumen lanjutan, karena lahan Pagaruyung itu memang sudah lunas WPO, tetapi kan masih ada di situ kewajiban fatwa planologi, kewajiban menyelesaikan IMB, izin mendirikan bangunan. Ya, itu dari sisi administrasi, perizinan. Sementara untuk di lahan sendiri ini harus ada progres percepatan penyelesaian rumah liar. Bahkan waktu itu ketua umum perintahkan kepada kami, dan itu sudah dikumpulkan seluruh masyarakat rumah liar. Kita sudah melakukan negosiasi, kita sudah deal, dan itu akan diselesaikan dalam waktu 2 bulan. Pak Bendim berinisiasi, kita harus cepat mengumpulkan dana, ya kan? Alhamdulillah waktu itu dana sudah terkumpul, tetapi dari pihak yayasan sendiri sepertinya menghalang-halangi ini. Dalam tanda petik ya? Dalam tanda petik, menghalang-halangi. Bahkan dari pihak yayasan ini, mohon maaf, ini dicabut oleh BP Batam. Ini murni ketidakmampuan pengurus yayasan sendiri. Baik itu menyelesaikan persoalan administrasi lanjutan dan penyelesaian pembebasan rumah liar. Karena ketidakmampuan yang menyelesaikan itu, makanya timbullah peringatan 2, peringatan 3, sampai pembatalan. Kita waktu itu sudah tidak ada kata sepakat atau kata searah dengan pengurus yayasan. Itu sesuai dengan hasil diskusi kami di pengurus di internal IKSB, itu kita biarkan.
kita biarkan berjalan sampai kemarin sekira 2 bulan yang lalu itu ada pembatalan 2 bulan lebih lah, ada pembatalan dari BP Batam terhadap alokasi lahan itu. Ini kita kan harus bergerak cepat. Jadi momen itulah sekarang. Ya kan, bergerak cepat. Kenapa? Karena ini adalah janji ketua umum di musyawarah besar IKSB. Betul. Ya kan, kita harus melakukan pendekatan ke BP Batam, harus menjelaskan ke BP Batam bahwa ini adalah lahan harapannya masyarakat Minang yang ada di Batam, masyarakat Sumatera Barat yang ada di Batam. Betul. Tolong kembalikan kepada kami. Berhubung IKSB sudah berbadan hukum, alhamdulillah, makanya bisa diminta pakai IKSB. Pakai IKSB. Sekarang lahan itu sudah atas nama IKSB Kota Batam, Ikatan Keluarga Sumatera Barat Kota Batam. Sudah PL, SPPL, rekomendasi itu semua sudah clear. Insya Allah ke depan, dalam 2 bulan ke depan itu kita rencanakan kalau bisa sudah selesai fatwa planologi, sertifikatnya, izin IMB, BPG namanya sekarang, ya kan, sampai proposal. Semacam izin mendirikan bangunan. Iya. Kenapa kita harus kejar target sampai bulan 10? Ya insya Allah karena IKSB hari ini, ya kami tidak mengklaim kami orang yang bersih, tapi kami punya niat yang tulus untuk merealisasikan pembangunan itu, dan kami juga akan menjaga lahan itu tidak mau kurang 1 meter pun dari yang sudah menjadi harapan masyarakat Sumatera Barat yang ada di Kota Batam. Dan itu kita akan selesaikan sampai proposal. Mudah-mudahan kita bisa, ya ini saya masuk ke Pak Bendum sedikit, bisa mencari sumber. Kalau semua legalitas kita sudah selesaikan, sumber yang tidak mengikat, aset tetap milik IKSB. Jadi sedikit mungkin ingin saya tambahkan kepada suara Minang TV atau kepada masyarakat Minang yang ada di Kota Batam. Ini hari ini tanpa kita sadari, kalau hari ini pengurus atau tim yang kita bentuk untuk menegosiasi penyelesaian rumah liar itu selesai, IKSB itu tanpa kita sadari sudah memiliki aset 36 miliar. Masya Allah. Itu di sana kita nilai 5 juta aja semeter dengan harga murah. Iya. Dikali 7.000 sekian itu udah hampir 35 miliar lebih. Itu tanpa kita sadari, IKSB hari ini sudah memiliki aset. Jadi artinya Pak Potong sekitar pertanggungjawaban terhadap jenek generasi IKSB berikutnya itu bisa kita serahkan. dapat kosong selesai. Enggak gitu. Macam dulu ya. Dan diserahkan stempel sama bendera. Mano inventaris IKSB enggak ada diserahkan. Jadi mungkin kira bulan. Jadi mungkin kalau misalnya kita solid, satu frekuensi dan punya semangat yang sama, itu bisa kita realisasikan dalam masa kepemimpinan beliau Bang Marion, maka tidak menutup kemungkinan aset itu di atas 100 miliar. Masya Allah, dengan bangunan ya? Ya, dengan bangunan. Tentunya kita bahu-membahu untuk menyelesaikan itu. Sekarang kita segala prioritas untuk menyelesaikan rumah liar, menyelesaikan seluruh perizinan. Oke, Seko. Sabalun ini kan adalah sekali lagi adalah mimpi orang Batam asal Sumatera Barat lewat manifestasi sebuah organisasi besar yang selama ini menjadi rumah gadang masyarakat Minang itu sendiri, yaitu Ikatan Keluarga Sumatera Barat. Nah, Sabalun kita lanjut ke Pak Haji. Kalau bicara 100 sekian miliar, kenapa nih Pak Haji itu? Pikir itu ya. Pak Haji nggak kapan? Iya, nggak kapannya. Pak Haji komunitas selesai. Iya, itu dong. Cukup, mohon maaf betul. Sedikit perlu kita mengklarifikasi lah. Iya. Sebagai seorang media,
kami sebuah media yang merupakan salah satu komunitas orang Minang. Iya, betul. Tentu itu juga meluruskan segala sesuatu berbagai macam polemik yang muncul. Iya. Karena memang secara prinsip ketum dan tim itu sendiri, pengurus inti KSB kayaknya salah mogo lebih bekerja secara senyap. Iya. Kan itu. Betul. Sementara mohon maaf tadi kita sebut dalam tanda petik yayasan yang sebenarnya adalah milik orang Minang dan khususnya IKSB, berbagai macam seleweran praduga terhadap kepengurusan ketum itu sendiri. Iya, betul. Yang pertama saya ngenek dulu, Pak Seko. Iya, Pak kecil orang kadang-kadang barang ada kita di cari yang kesalahan. Betul. Sementara Sekom tadi mengecek kita dalam mengecek itu masih ada. Tapi insya Allah kita berniat ikhlas untuk masyarakat Minang, gitu. Betul. Di dalam faktur itu beredar, ini perlu diluruskan. Ya. Pak kami langsung mengamalkan. Ya. Munculnya pertanyaan. Ya, menarik. Itu lah CNN gitu. Iya. Memang ada memang ditujukan kepada Ikatan Keluarga Sumatera. Ya. Iya, betul. Perlu sedikit mungkin Sekom lebih memahami. Ya. Administrasi di BP itu di dalam awak kan kayak guru dia nak ngerti. Iya. Iyalah, betul. Enak. Betul. Kok ngecek lu kan kayak lah. Ada koresponden ibaratnya PT lah. Kadang-kadang mohon maaf bagi orang yang dalam tanda petik yang kita sebut mungkin sedikit berlawanan dengan ketum dan kawan-kawan di KSB saat ini, mereka tuh dicari-cari, kenapa PT rupanya agak itu bahasanya. Mungkin Sekom bisa klarifikasi sedikit pertanyaan sebelum kepada pertanyaan yang mungkin akan lebih ekstrim lagi terhadap perkembangan lembaga data. Baik, terima kasih Pak Os. Jadi ini pertanyaan yang sangat menarik. Ya. Kalau tidak salah nama PT-nya PT Selaras 17. Betul. Korespondensi PT Selaras 17. Ya. Jadi salah satu yang harus kita perangi dalam Republik kita di Indonesia ini adalah kebodohan. Ya. Adalah kebodohan. Jadi saya berharap ini tolong jangan disebarluaskan lagi. Sebab ini kita mempertontonkan kebodohan. Jadi PT 117 itu sangat jelas di faktur WT-nya sebagai korespondensi, ya kan? Pemohon itu adalah konsultan yang kita pakai, kita bayar, membuatkan bisnis plan, gambar, ya, desain. Karena kita ini semuanya punya kesibukan, kita minta tolong kepada konsultannya untuk mengupload di sistem LMS. Karena sekarang permohonan alokasi lahan di BP Batam itu dia melalui sistem LMS, ya kan? Jadi kita minta tolong konsultannya untuk mengupload sehingga dia memakai akunnya, ya kan? Sekarang pertanyaannya begini, kalau itu kan jelas korespondensi, tapi kalau misalnya hak kepemilikan itu PT 117 itu baru problem. Baru ditanya. Misalnya kok hak kepemilikannya 117, korespondensinya IKSB, itu baru masalah. Kalau itu yang kita lagi ya. Jadi gini, ketum itu sudah menandatangani perjanjian dengan BP Batam. Tidak ada satu kata pun di dalam perjanjian tentang 117. Betul. Ya kan? Pihak ketiga nggak ada. Jadi kami kepada pihak-pihak yang selalu menggoreng-goreng persoalan ini, tolong jangan tempelkan kebodohan. Ya kan? Salah satu yang menjadi musuh bersama kita di Republik ini adalah kebodohan itu dan adu domba. Inilah yang buat Republik ini, itulah musuh besar kita bersama, kebodohan dan adu domba. Kalau kita bersatu,
tidak ada kebodohan dan adu domba, maka kita orang Minang tak akan bisa dipecah belah. Terima kasih. Kayaknya kalau Sekum mengecek lo memang seorang politikus ya, gak rapi-rapi. Memang gak berani bercalon. Betul. Tadi itu lagi piang lo, abo mencoba merespon sedikit banyaknya komentar-komentar yang muncul di live kita yang kedua. Sekali lagi, Nusana Sobat Minang TV kami minta maaf karena memang persoalan teknis, sehingga live itu agak tergantung tadi dengan berbicara santai dengan Bapak Ketua Umum IKSB Kota Batam, Bapak Haji Mario tadi, sehingga mempunyai sesi 2 live itu pada saat ini. Iya betul. Sebelum kita lanjut dengan Bendung dan mungkin kembali lagi ke Sekum, karena di kepala aku lebih banyak anak suara jadi tanyon, cuman kalau aku jadi aku baca bentar daripada beberapa beberapa follower atau penonton kita pada malam hari ini. Bapak Rahmat mantap Ketua IKSB, Masya Allah. Mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu doakan saja beliau-beliau ini dan seluruh masyarakat Minang panjang umur, sehat-sehat, sehingga mimpi akan menjadi sebuah kenyataan. Karena Pak Afu Bungrang, onde Pak Af, agi lah komen kok ketum gua ditembak di komen enak. Terima kasih banyak Pak Af. Selanjutnya bisa ada Ibu Yusmawati Kaidir. Terima kasih Ibu Emma yang alam menonton. Selanjutnya ada Donald bin Rajab. Sekali lagi terima kasih. Selanjutnya ada Fred. Terima kasih Fred. Doni Chan. Tapi ada yang ditanya sana Bu Emma di kopi gak dipertajam sebenarnya tadi itu bahasanya kawan. Itu bagi cewek nak membaca komentar Doni Chan. Pak Al-Badri Panai sedang menonton. Mantap ketum kecilnya. Terima kasih Pak Al. Nora Listiawati, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada yang menonton dari Solo. Yanti Mafia, Unianti, terima kasih banyak. Salam kepada keluarga yang di kampung. Bapak Andri, terima kasih Pak An. Lanjut, Yatri Putri Sun begitu. Nah, kabar janji kamu ngentari. Yang menonton Yan. Lanjut Abdul Ghani. Sinyal di studio kurang bagus Pak Bos, betul. Sinyal itu tadi kok ada jenisnya sagan lawan sehingga terhambat tadi rumah. Tapi insya Allah apapun yang menjadi niat baik itu bercerita pada malam hari ini akan tersampaikan tetap kepada masyarakat Batam asal Sumatera Barat secara umum. Terima kasih banyak. Devi Iswandi, sinyal tak bagus, yo Baal. Anda awak yang punya operator benar. Kok awak direktur SL atau Telkomsel? Bisa lah. Ya jadi itu lah. Ya itulah sedikit alas kehambatan kita Pak Ketua, Pak Devi Iswandi. Ketua IKSB betul aja ya? Betul aja. Iya. Betul. Sekretaris. Ini ketua IKA Soldo. Ini ketua IKA. Soldo ya. Andri mantap ketum IKSB dan Sekum. Semoga di bawah kepemimpinan Pak Mario dan Pak Indra warga Minang di Batam semakin kompak. Amin. Amin. Lanjut. Nora Wisyawati, Sidna jelek, Yoba Alebun, dan apa? Kadibue offline rasanya kurang seakan-akan kita menyeting-nyeting jadi itu. Nanti kalau kan nampak ketulusan. Ya, Bapak lagi podcast ini. Oke, Yandri, Assalamualaikum, terima kasih. Selalu update, selalu kegiatan perantau Minang di Kota Batam. Semoga selalu dirahmati dan bisa segera menghasilkan pembangunan rumah gadang IKSB. Amin. Terima kasih banyak. Amin. Selanjutnya Dasril Jaka. Assalamualaikum, salam Minang TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya
Oh, asing ini sebab lupa bentuk ya. Dari Wadodo atau tadi Karebana, tapi nak dokumentar di sana bawa Wadodo. Anjol, makasih banyak Wadodo. Afrinar bagi bunga kayak gitu. Rahmat Hidayat, IKSB bermarwah berjaya. Amin. Lanjut, Ana Afriani, Ibu Ana. Mau kasih banyak Edward Urai yang minumnya komen Firmansa kembalinya lahan ke pangkuan IKSB membuat kami selalu salah satu masyarakat Minang jadi bahagia. Jadi yang tidak setuju dan ingin melakukan gugatan PTWN bisa jadi merasa itu lahan milik sendiri. Itu enggak wah kecil lah. Itu pas host membaca kau tuh tanya kakak. Oke, siap. Host Elizabeth Bu host menonton Cili udah ya. Good entar. Ini Cili udah ada di TV. Oke. Terima kasih banyak pemirsa dan mohon maaf banyak kepada pemirsa kalau memang sempat nanti yang di sesi 1 tadi sebelum terjadi persoalan kami akan coba membaca kembali. Kalau seandainya ingat kami mohon maaf mana dan kalau bisa dimungkinkan mungkin bisa diketik ulang lagi di live itu yang sedang berjalan. Betul. Informasi terhadap dari redaksi Suara Minang TV dengan berbagai macam baik itu video, foto-foto yang beredar di kalangan masyarakat Minang itu faktur Allah keluar dan bahkan Allah dibayar. Tentu ini adalah sesuatu yang harus masyarakat tahu. Kabarnya WTO-nya lebih 300 juta dari 7.000 sekian meter tadi itu. Dan bahkan kami pun Suara Minang TV alah mendapatkan bukti bayar daripada itu sendiri gitu. Sebagai seorang bendahara, tentu ini bukan sesuatu yang cukup ringan yang harus dipikirkan terhadap apa yang menjadi visi misi ketua umum tadi itu. Terima itu. Mudah-mudahan orang yang menyumbang terhadap Iko Panyaukur, amin. Kurang sakit, enak dan sehat-sehat selalu. Mungkin belum bisa menjelaskan biar masyarakat Batam asal Sumatera Barat bisa tahu persis bahwasanya masih ada malaikat-malaikat di IKSB agak membantu kita masyarakat Minang. Wah, iya udah. Baik, terima kasih Pak Sapir. Ya, Posapo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Suara Minang TV. Ya. Alhamdulillah, tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang selama kita idam-idamkan atau apa yang selama kita cita-citakan, alhamdulillah telah nampak adanya dalam berbentuk rangka Ikatan Keluarga Sumatera Barat. Ya. Jadi memang kalau seperti yang Pak Sabda tanyakan tadi, masalah dari mana kami pengurus itu bisa menunaikan kewajiban itu untuk Itu kok awal dulu kok. Ya, betul. Ya, itulah bentuk semangat dan ketulusan kami dari bisa merealisasikan cita-cita warga Minang di Kota Batam. Ya, ketulusan dari ketum, termasuk jo ambo yang banyak berperan ketua hari itu Pak Yudi. Ya, Pak Yudi Kehar ya. Ya, ketuanya Pak Yudi. Ya, betul. Pak Ida. Ya. Salah itu. Mungkin kalau di lingkungan kita pengurus kok ada orang Ibdal jadi agak silent katanya. Iya. Berarti tadi terkesan bawah tanah ya. Tiba-tiba faktur keluar gitu ya. Orang ribut di luar. Ya. Kok. Ya. Sampai waktu ada timbul faktor WTO, orang dipikir sia kamu dipikir kok.
Aduh lo toki yang dari gua ada itu. Kan juga Iya. Betul. Mungkin ada Karena pikiran satu hari yang lalu berbagai spekulasi juga muncul gitu. Alhamdulillah itu adalah keikhlasan dan ketulusan dari kami pengurus itu. Ya. Masya Allah. Jadi mohon doanya dari warga Minang yang ada di Kota Batam, mudah-mudahan kami tetap memberikan kesehatan. Tentunya keinginan yang tulus untuk merealisasikan apa yang ditentukan oleh warga Batam. Insya Allah. Benar. Sontak pemirsa Suara Minang TV, nampaknya memang betul-betul silent petinggi-petinggi KSB dalam rangka bagaimana mimpi masyarakat Batam asal Sumatera Barat terhadap proses tanah dan rumah Batam itu bisa terwujud. Tapi sebenarnya tentu ke depan, anggaplah kok kini lo nggak perlu nggak ketidiang lah. Bapak-bapak kita dalam tanda petik Allah memberikan rezeki sehingga bisalah keroyokan cie sampai 10 orang sama-sama untuk membantu penyelenggaraan yang dikurangi tadi itu. Nah, program umum yang mungkin sudah dituangkan oleh Bendum, oleh Ketum sama Sekum, yang harus diejentawahan oleh Bendum itu sendiri, proses ke depan. Tadi Sekum mengecek bisa-bisa kita punya aset sampai 100 miliar jika gedung itu selesai. Iya. Nah tentu bukannya sedikit dalam proses itu. Nah, seperti apa paling tidak, secara umum saja dulu, tak usah terlalu detail. Di masyarakat Sumatera Barat betul-betul sangat memahami. Tahu kok dolar saki di sana itu ada 50.000 kok hanya nyumbang lah, saya lihat aja nyumbang lah, tidak perlu ketidiang bahasa seorang ada, ya soalnya itu dia mampu gitu. Kira-kira seperti apa plan ke depan dari sisi keuangan di dalam rangka mewujudkan visi rumah Gadang yang sekali lagi menjadi mimpi orang Batam asal Sumatera Barat itu. Kini kok kita kan baru sebenarnya awal kan? Betul. Baru awal. Sangat awal sekali. Pembayaran WTO kok baru awal. Ya. Kok baru awal, jadi masih minim sekali gitu kan. Ya. Kedepannya sesuai dengan planning ataupun cita-cita bersama, itu nggak mungkin akan kita kerajokan secara personal. Itu butuh dukungan masyarakat Minang. Iya. Jadi kami dari pengurus baru punya rencana jangka pendek, jangka panjang. Ya. Apalagi dengan lokasi tanah kita kok kalau masuk ini kok kalau kondisi kok seksi. Kawasan emas. Kawasan emas itu betul. Kita cukup beruntung sekali ya. Dapat lahan itu. Lokasi atau lahan yang lokasinya memang mungkin Sangat strategis lah. sangat strategis sekali. Alhamdulillah. Nah, jadi sama-sama kita berusaha lah untuk merealisasikan cita-cita kita saudaranya untuk membangun rumah Gadang itu yang ada di Kota Batam. Iya. Nah, jadi mungkin kalau untuk program jangka pendek tentu nanti kami tentu menunggu arahan dari Ketum, jangka pendek tentu pembelian lahan dari Rumah dia segala macam ya. Penggusuran. Dan ayo. Mungkin kami memang kini alun membuka donasi atau kedepannya pasti itu akan ada ya. Nggak akan mungkin kami pengurus akan bekerja sendiri. Dalam Iya betul. itu akan dirumuskan nanti. Nanti tim pembebasan lahan, tim pembangunan, tim perancangan kini kan memang seperti yang Pak Siko bilang tadi kan ada tuh konsultan memberi gambar. Betul. Itu kan gambar, tapi nanti kan bisa dibicarakan lagi. Iya. Kira-kira apa? Kalau ambo pikirannya itu kan kurang Minang kok, saji kita bangun dulu. Ya. Sepakat. Jadi Musaji itu bendung kan bangun. Gedung pertemuan yang bisa menampung untuk kegiatan-kegiatan orang Minang. Jadi Musaji itu bendung bangun. sama-sama gitu. Iya kan? Jadi itu kerja awal tuh baru kerja awal dari Betul. Mudah-mudahan yang baik itu salah. Oke.
Amin. Di sana Sobat Minang TV betul-betul sebuah pernyataan yang mengharukan bagi kita bersama di dalam rangka bagaimana beliau-beliau yang ada di depan kamera kita terus di dalam rangka mewujudkan visi misi yang bisa dinikmati oleh masyarakat Batam asal Sumatera. Segala sesuatu tentang hal itu untuk ke depan seperti informasi umum dari bendahara umum tadi, insya Allah akan tetap dibutuhkan juga, sangat-sangat dibutuhkan malah peran masyarakat Batam asal Sumatera Barat, terlepas dari besar dan kecilnya mereka menyumbang untuk mendirikan mimpi kita tadi itu. Betul. Atau bahkan beliau belum juga mengatakan, insya Allah Mas Haji dulu akan ditempatkan. Ya, betul, betul. Itu adalah menjadi sumber keberkahan daripada cita-cita itu sendiri. Ya. Itu pasti itu. Kalau ketum jo belum, oke doa ini mana sekom dah. Kalau nak nyela-nyela ketum silas ketek nak nama ya. Iya. Oke. Sekom. Siap. Sedikit kalau kita berbicara hasil nampak ini, tapi memang segala bentuk hasil yang Allah berbuah manis bagi masyarakat Sumatera Barat itu sedikit melukai kita kadang-kadang berbagai macam pendapat bahkan di media dan segala macam ya media online dan macam-macam lah berita-berita yang berhubungan dengan itu. Padahal secara kasarnya kalau menjadi tanah orang Minang Harus didukung lah. harus kita dukung ya nah kan begitu dah. Iya. Betul, sebab berita khusus dalam waktu 12 jam terakhir itu sangat melukai kadang-kadang sebagian besar orang Minang sebenarnya, sehingga memunculkan pertanyaan, apa pun kasus orang gua berarti memang ada undang dari bantu kan itu. Betul. Jadi berita ingin sikap dari IKSB Kota Batam yang sudah berniat tulus dengan berbagai macam yang disampaikan tadi itu mempunyai aset masyarakat Minang yang ada di Kota Batam. Sedikit komentar dan klarifikasi atau mencoba kami berikan sebuah hak jawab ya bentuk ya, hak jawab. Karena memang secara prinsip sebenarnya tidak begitu langsung kepada IKSB, tetapi objek IKSB. Iya. TWN maksudnya ya? Betul. Karena ada berita bahwasanya pihak yayasan, saya sebut saja karena memang berita itu sudah disebarkan, akan melakukan PTUN BP Batam atas keputusan mereka menarik kembali, ya kan? Ya nggak sinkronnya lah diambil IKSB itu dah, tapi menarik kembali kan itu sampainya di situ. Bagaimana kami memberikan laluan buat media itu Suruh Minang TV live streaming dan insya Allah besok juga kita terbitkan portalnya sehubungan jawaban IKSB sehubungan dengan persoalan tersebut. Oh baik, sebenarnya kita sebagai warga masyarakat Batam asal Sumatera Barat tidak habis pikir, ya kan? Ini sebagai masyarakat tidak habis pikir. Jadi sedikit mungkin kami beri penjelasan tentang PTUN itu. Sebenarnya PTUN itu adalah jalur konstitusional. Ya, sah. Dan kita mendukung itu. Betul. Ya kan? Tetapi ada risiko seketek yang menjadi persoalan. Walaupun gugatan itu ke BP Batam, ya, tapi objeknya kan itu. ya, Itu pasti kita menjadi orang, ya kan? Gugatan itu yang saya maksud tadi di awal, kita pun mendukung yayasan itu menggugat, itu ada ruang kosong dari pembatalan
sampai pengalokasian Ke ke IKSB. ya anggaplah orang baru lah masyarakat. Ya, itu ada ruang kosong Ya. 2 bulanan, Ya. ruang kosong 2 bulanan. Kenapa tidak di waktu kosong di ruang ini yang digugat? Ajuan balik atau buka atau gimana? Itu prosesnya lah, Betul. ya kan? Ini silakan menggugat. Ini yang jadi persoalan untuk kita yang tidak habis pikir. Ada apa? Setelah lahan itu menjadi milik IKSB, keluar legalitas, ya kan? Itu kalau tidak salah Pak Bendum bayar WTO Kamis ya. WTO dibayar sama Pak Bendum hari Kamis. Hari Jumat Ketua Umum menandatangani SPPL, kita ambil semua dokumen. Senin dia lakukan gugatan ke PT UN. Kenapa nggak di ruang kosong? Di ruang hampa yang status quo, yang itu lahan dia masih dianggap persoalan. Pemilik ya. Ya. Di bawah BP lah. Jadi timbul praduga kita, ini dugaan, jangan-jangan ada apa, ya kan? Kenapa nyo? Nah, sedikit mungkin ini kami silakan kepada seluruh pihak kalau ingin membantah silakan, termasuk pengurus yayasan sendiri. Setahu kami, Yayasan Pagawiyung itu lahir dari rahimnya IKSB. Betul, sama betul. Dan legalitas itu masih kita pegang. Ya. Itu lahir dari rahim IKSB. Bahkan IKSB dipakai ruang untuk melakukan ya penggalangan dana, donasi untuk membiayai, Betul. gitu loh, untuk membiayai. Sekarang atas ketidakmampuan pengurus yayasan itu sendiri, ya kan, kita berusaha memohon meminta lagi kepada BP Batam. Setelah ini kembali ke SB, dia lakukan ini. Jadi sekarang sebaiknya saya rasa ini kita dari mungkin ini ya, dari pengurus IKSB yang hari ini, kalau tudingan ya mohon maaf fitnah itu sudah macam-macam. Ya. Sudah macam-macam, Betul. ya kan? Tapi kami tidak pernah merespon itu karena kami mau menjaga kesolidan, kekompakan, tidak mau menjaga. Bahkan ada beberapa persoalan-persoalan krusial yang dilakukan oleh oknum-oknum yayasan. Kita berusaha menutupi supaya ini jangan terbongkar ke masyarakat. Setelah lahan IKSB, legalitasnya satu kata pun itu tidak ada milik pribadi Haji Mariam di situ, tidak ada milik pribadi Indra Sudirman atau Haji Alfian atau Yudian, tidak ada, seluruhnya milik IKSB, masyarakat Minang. Sedikit mungkin ingin saya jelaskan juga, IKSB itu adalah sahamnya, pemilik saham IKSB itu adalah seluruh masyarakat Sumatera Barat. Representatifnya siapa? IKA kabupaten kota yang ada Sumatera Barat. Itu representatifnya. Kalau ada yang nggak puas, silakan sampaikan jalurnya ke IKA untuk, nah, kan itu forumnya. Ini hari ini lahan itu sudah milik Ikatan Keluarga Sumatera Barat, IKSB. Itu tidak bisa Haji Mariam semena-mena menjual, mengalihkan, mengkerjasamakan. Tidak bisa. Kalaupun ada kerjasama kepada pihak ketiga, hak kepemilikan tidak akan pernah hilang. Karena hak kepemilikan milik organisasi IKSB itu tidak gampang dipindah-tangankan hak kepemilikan. Makanya dari awal ini hasil diskusi kita pengurus ini harus kita perjuangkan atas nama IKSB. Kenapa kita tidak mau di kemudian hari di anak cucu kita akan jadi persoalan hukum? Contohnya sehari ini, seperti Yayasan Pagawiyung, semua hidup dan saksi data masih ada. Dia lahir dari rahim IKSB, tapi oknum-oknum yang ada di dalam itu tidak memiliki integritas yang bagus. Bahkan dia terkesan ingin menguasai, terkesan ingin memiliki. Kita dari IKSB sudah berupaya menjelaskan, tolong ini dikembalikan kepada IKSB, kita bangun orang luas 7.000. Ya. Terakhir kita rapat di hotel Hotel Pasifik dengan mereka ya, dengan
pengurus yayasan sudah disepakati Untuk dokumen tadi itu, Itu diserahkan ke IKSB. tidak ada timbul dah. Lalu diborong. Kita tidak menyetujui dengan apa untuk mengalihkan lahan itu Ke pihak ketiga. pihak ketiga. Nah, itu sudah disepakati. Nah, sekarang siapa yang tidak komitmen? Kalau fitnah kepada Kita selama ini kan tidak pernah merespon. merespon hal-hal yang itu. Berapa banyak di media sosial juga Betul, posting. betul. Siapa yang pertama membuka ini di media sosial di WA? Ya, Kita nggak ada. Kita dari pengurus nggak pernah membuka hal-hal ini di media. Memberitakan apa tak ada. Yang pertama memberitakan di media sosial, di media online siapa? Nggak ada. Ya, tapi memang waktu kita bersilaturahmi dengan ketum sekum sambil main domino waktu itu memang jawabannya masih sama. Bisa kita podcast kalau sadonya lah selesai. Ya. Itu jawabannya. Iya, betul. Ya, Jadi memang Allah ini sudah apa sampai Ya. itulah yang maksud tadi. ya. Itu pengurus dan silent. Lah nampak anunya, baru kita. Betul. Nah, masuk ke sana cerita sudah ada nak. Selama kadang nggak ada. Silakan. Jadi Giko, Ambo selaku ketum menilai, yayasanku udah tahu kan, itu anak dari IKSB. Seharusnya semua pengurusnya tuh tahu diri bahwa lahan itu udah dimiliki, udah jatuh ke tangan IKSB. Apalagi mau diribut-ribut? Bersyukurlah, alhamdulillah, maunya dia mendukung. Ini enggak ada tujuan tanda kutip juga, saya ada apa ini? Ya kan? Kok menggebu-gebu lagi? Ya udah, kalau memang dia menyadari itulah untuk IKSB, ya udah, kita dukunglah. Ya. Syukurlah, alhamdulillah. Nggak perlu lagi PTUN, apa yang sibuk-sibuk ini? Jadi mohon maaf Pak. Itu yang saya rasa agak heran aja. Jadi mohon maaf. Bukan mohon izin gitu, bukan memotong ini. Mohon maaf. Bahkan saya menyambung apa yang disampaikan Pak Albian. Pak Albian tadi. Kita pengurus IKSB ini tidak perlu nama. Waktu rapat di Pasifik, biarkan mereka yang kerja. Biarkan nama pengurus tetap pengurus lama. Yayasan itu jalan, tapi kita yang kerja sesuai dengan niat dan cita-cita masyarakat Sumatera Barat. Tidak usah dilomba-lomba pengurus. Tidak perlu kita nama, biar nama mereka. Boleh gitu Pak, benar ya? Kita tidak perlu. Tapi karena lahan ini sudah dicabut otorita Batam, BPBD Batam, makanya kita harus bereaksi. Ya. Karena ini adalah harapan dan impian masyarakat Sumatera Barat. Apalagi itu berada di pusat kota seperti yang kita sebutkan tadi, itu wilayah emas Ya. lah. Luar Iya. biasa. Iya. Memang kadang-kadang sesuatu yang membuat kita juga bingung. Dari rahim IKSB lahir yayasan 20 sampai 25 tahun yang lalu, itu IKSB yang kini sana nggak jumpa gitu. Nah kadang seluruh pengurus itu namanya ketek jadi mana itu, nah gitu, nah benar. Iya. Oh masih gede ya. Di mana kasarnya mau ngecek pak? Iya. Masih anak-anak. Pak. Masih anak-anak, Iya. Kalau Ambo kan di Aceh, Iya. cuma tahu. Iya. Cuman di Aceh itu bagaimanapun kompak orang Minang. Betul. Walaupun dalam keadaan daerah itu komplit, orang Minang kompak. Jadi kebetulan Iya. Mak, saksi sejarah tentang pengalokasian lahan itu masih ada sampai hari ini. Pegawai otorita Batam. Yang zaman dulu itu. Zaman pengalokasian dia yang mengukur, dia pegawai otorita Batam. Lalu pensiun ya? Ada pensiun. Ada pensiun ya. Bahkan saksi sejarah itu sudah 2-3 kali didatangi oleh yayasan untuk dipengaruhi. Ini setelah terpaksa saya buka di muka podcast ini. Karena saya melihat sudah ada niat-niat yang tidak benar. Ya, betul. Sudah didatangi 2 kali untuk mengaburkan sejarah. Alhamdulillahnya orang tersebut tidak terpengaruh dengan mereka. Dia tetap pada pendiriannya dan tetap dengan sejarah apa yang ada. Ini lahan diberikan dan dialokasikan oleh itu Bapak Ismet kepada IKSB. Betul. Karena tidak ada badan hukum.
Oke, bentuk yayasan. Dibentuklah yayasan pada saat itu. Tapi kenyataannya 20 tahun yayasan itu mentelantarkan. Sekarang ketika IKSB di bawah komando Haji Marion ini memiliki komitmen, dihalang-halangi. Kita nggak habis pikir. Ini mulai lebo. Ini lebo dihalang-halangi. Padahal lah banyak ketua KSB tadi. Nah, ada madamnya Pak apa itu? Iya. Pak bentuk ya? Ya mungkin lain ada yang bersama. Ya, Tapi mungkin alon maksimal. belum maksimal. Jadi kami itu kan pengurus baru. Ya, Ya kami mohonlah berpikiran positif lah terhadap betul. Iya. Jadi Dan- dikasih ruang dulu kita untuk berbuat. Untuk berbuat untuk Iya. masyarakat Batam asal Sumatera Barat. Oke, Iya, betul. pemirsa Solo Minang TV, sekum lah mulai meledak-ledak. Tapi rasanya tidak mungkin kita lanjutkan selama-lamanya. Kok balik itu mode yang pertama tadi live itu akan mendapatkan kendala. Tapi paling tidak secara umum masyarakat Batam alhamdulillah dapat penjelasan yang cukup jelas dari IKSB dan petinggi IKSB itu sendiri dalam rangka bagaimana sekali lagi mimpi itu bisa menjadi sebuah Kenyataan itulah nih. ya. Sebenarnya memang di sana Solo Minang TV pendapat kecil dari sebuah masyarakat baik di WA ataupun langsung kepada kita seadanya berita pagi itu tentang rencana mereka atau yayasan akan men-PTUN-kan BP Batam satu objek masyarakat tanah IKSB itu sendiri, berarti memang secara prinsip dalam tanda petik sudah niat-niat yang sedikit membuat masyarakat berpikir menganalisis macam-macam dalam konteks negatif. Tentu masyarakat Batam juga tidak bisa disalahkan berpikir seperti itu, karena memang berita demi berita itu sendiri membuat kawan tuh mulai menalar-nalar apa yang kata begini dan seterusnya. Sebenarnya seperti apa yang dikatakan Sekum tadi itu di sana Solo Minang TV, jika memang ada ketulusan daripada sejumlah tokoh yang awal juga sebenarnya sudah berbuat baik untuk masyarakat kita, tentu gampang saja ya. Bersyukurnya ke Allah, bersujudnya ke lantai, masuk tanahku balik ke IKSB. Itu Ya. Yang secara prinsip itu adalah yang Minang. itu Ya. dia betul. Betul kan? Betul. Tinggal kalau para tokoh-tokoh senior tadi itu menurut dari kru kami dari Dona selendek saja. Tinggal joget lensa itu IKSB lain. Kenapa ya? Nah, Sasela dalam 2 tahun itu maka aku deh cek. Tinggal itu saja lah kan? Betul. Enak, Ya. dia resti, dia dukung, tinggal memberikan target dengan kepengurusan Bapak Haji Muhammad Rion, Ya. Muhammad Marion dengan kawan-kawan itu. Pemirsa Solo Minang TV, sebelum ya banyak lah, ya Allah. Abdul Ghani, semoga apa yang diniatkan ketum IKSB bersama kabinetnya cepat ditunaikan, walaupun banyak hal halangan dan hambatan di lapangan itu sendiri. Amin ya. Mudah-mudahan Pak baru mampu ya. Dia apa nih? Kurang betul. C statement boleh tak? Hah? C statement. Oke, sekali. Kita baca dulu sana. Banyak mana ya Allah. Naik tinggi nanti. Iya. Kameramen nak main host mau foto di dalam kawannya yang komentar, tapi apapun itu adalah salah satu bentuk semangat daripada masyarakat Minang, kepedulian masyarakat Minang terhadap gerak-gerik dari IKSB yang sekarang minimal yang saya pribadi sebagai juga masyarakat kecil Minang menanga IKSB punya notaris saja oleh sanang tiap botol. Betul. Karena satu dialog dulu kami di SMTV, Ibu menurung yang Kesbangpol itu dalam dialog tuh beberapa tokoh awak yang mimpin pernah menyatakan
Nah, itu IKSB di Kes Bang Polder aja. Artinya kita memang tidak berbadan hukum dari dulu gitu. Iya betul. Alhamdulillah sekarang. Sekarang ada. Mandangan sengketa itu tuh lu kepiang itu saja Allah menjadi suatu rasa syukur dan lonjakan yang sangat biasa. Sehingga kalau kita sudah berbadan hukum, tentulah banyak kerajonan akan kita buat. Amin. Bisa sama dengan TV, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini, tentu pertama sekali kami Al-Qur'an Bidang TV minta maaf kepada pemirsa sadonya. Tadi terputus komen tidak bisa membaca sadonya ya waktu ini. Minta maaf hamba yang tidak bisa membaca komen semuanya itu, dan kita minta kepada Closing statement. sedikit pernyataan atau closing statement dari ketum, sekum, Ya. dan bendum sesuai dengan porsi masing-masing sehubungan dengan podcast kita. Saya menyapa dulu. Ya, Menyapa warga Minang seluruhnya yang berada di Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya selaku Ketum IKSB, ya Purnawirawan Polri, Haji Muhammad Marion. Saya rasa semua warga kita udah tahu lah. Alhamdulillah ini amanah yang diberikan selaku Ketum IKSB. Saya menyatakan amanah ini betul-betul tulus dengan hati nurani. Dengan visi misi membuat rumah gadang lahan yang telah ada dari saat dulu dan didukung oleh Sekum, oleh Kehar, oleh Bendum. Ini saya sendiri yang memilih ini, siapa sih Sekum saya yang cocok, siapa sih Bendum saya, siapa yang Kehar saya pilih. Karena saya memilih seseorang tuh saya menilai sisi pergaulannya, loyalitasnya, etitasnya semua. Enggak asal-asal pilih aja. Ini diangkat jadi ketua harian tapi kantong bajahi. Piti nomor kedua. Akhirnya nambahnya ketumnya sana. Yang yang lah. Contoh ke Padang aja ya kan, ke Padang ada gubernurnya ketum sana. Sementara masuk ada kayak kan ada. Asli ada. Piti